Di awalnya kami ya, aku mewakili teman-teman di komunitas GM16 yang memang menyelenggarakan Yogyakarta Gamelan Festival. Pada awalnya kami melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh almarhum Sabto Raharjo. Lalu sampai hari ini kami tetap berusaha untuk membuat inisiatif memberikan ruang untuk gamelan bagi para pencinta, pelaku maupun pemerhati gamelan untuk memiliki ruang untuk berekspresi dan ruang untuk berkumpul. Sebenarnya tujuannya seperti itu. Nah, ruang berkumpul ini diperlukan karena filosofi dari gamelan itu sendiri, bahwa gamelan itu guyub, gamelan tempat berkumpul, gamelan itu untuk bersosial. Nah, Yogyakarta Gamelan Festival itu menciptakan ruang itu. Bagaimana para penggiat dan pencinta gamelan berkumpul, berinteraksi, berkomunikasi, sehingga gamelan ini tetap hidup. Bahwa gamelan itu sendiri adalah hidup itu sendiri, itu bisa dipahami dari filosofi masyarakat Jawa. Bagaimanapun gamelan harus bisa mengakomodasi perkembangan zaman. Nah, ini yang kita kelola sih sebenarnya. Tapi sebenarnya terus gamelan akan menjadi apa itu kami kembalikan ke masyarakatnya. Di awal aku secara pribadi merasa ini adalah hal yang harus dilakukan. Di luar itu, aku juga menyadari bahwa ini adalah hal ini di dalam diriku sendiri itu, aku punya panggilan untuk melakukan itu. Entah itu di festival yang bertajuk gamelan atau di kegiatan apapun. Artinya di segala lini kehidupan seni kebetulan aku terlibat di situ. Jadi ini kemudian tidak menjadi masalah yang besar buat aku. Hanya saja pengelolaan atas inisiatif ini yang kemudian menjadi pembelajaran buat aku. Bagaimana mengelola komunitas yang harus terus-menerus mengelola perhelatan ini. Lalu kemudian bagaimana ini dikembangkan. Lalu kemudian bagaimana ini berinteraksi dengan zaman. Nah, ini yang buat aku malah jadi mungkin bukan tantangan ya, mungkin ini jadi mainan baru, ini subjek baru buat aku yang sebelumnya mungkin aku nggak kepikiran. Sebenarnya lebih ke situ. Mungkin kalau sama sekali baru tidak ya, tapi 2 tahun ini malah jadi laboratorium bagi kami dan mungkin bagi masyarakat yang lainnya, masyarakat umum. Bagaimana di situasi seperti ini kami masyarakat gamelan dan sekaligus masyarakat Jawa itu berinteraksi dengan zaman. Ini kan kondisi hari ini menjadikan semua nol, semua di titik yang netral. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua di titik yang sama. Nah, ini malah menjadikan ketika kemudian di tahun 2020 YGF hadir dengan cara dinikmati secara online streaming melalui internet dan bisa dinikmati semua orang. Sementara 24 tahun sebelumnya itu sama sekali tidak bisa dinikmati dengan cara itu. Orang harus datang ke Jogja untuk bisa menikmati YGF. Nah, ini bisa jadi salah satu laboratorium kami bagaimana gamelan bisa berkelindan dengan zaman. Sebenarnya lebih ke situ. Lalu di tahun 2021 ini kami tinggal menyempurnakan saja bagaimana treatment tahun lalu di tahun ini. Nah, untuk kebaruannya mungkin lebih di materi performance, lalu teknologi yang kami pakai untuk menghadirkan YGF sebagai sebuah pertunjukan, lalu bagaimana pengelolaan manusia, manpower dan talent di dalam sebuah pertunjukan seni di masa yang serba terbatas. Sebenarnya lebih ke situ. Nah, ini mencerminkan bagaimana kami berusaha mengelola di dalam kerja gamelan menghadapi perkembangan zaman. Kami mungkin fokusnya lebih bagaimana mempresentasikan Yogyakarta Gamelan Festival di dalam format pertunjukan yang lebih sophisticated. Yang lebih enak ditonton, yang lebih bisa dinikmati dan bisa diapresiasi. Mungkin lebih ke situ. Tak pikir dari dulu awal YGF itu terbangun dari orang-orang yang tidak melulu disiplinnya adalah gamelan. Jadi
Yogyakarta Gamelan Festival itu terbangun atas kerjasama orang-orang lintas disiplin. Nah, buat aku yang temuanku yang sangat mempengaruhi perjalanan hidupku itu kemudian sesuatu hal yang dibangun apapun dengan detail apapun itu hanya bisa dibangun oleh orang-orang yang memang mempunyai kesepakatan bersama untuk membangun hal itu. Tidak perlu dengan pemahaman yang sama, tidak perlu dengan disiplin yang sama. Justru dengan banyak orang yang berbeda-beda, hal ini bisa terbangun. Mungkin aku bisa cerita sedikit seperti kalau kita sedang bepergian keluar kota atau keluar negeri, lalu kemudian untuk berhubungan dengan orang lain itu kita harus mengirimkan kabar melalui dulu surat atau WhatsApp sekarang ya, melalui teks digital atau melalui email. Tidak bisa bertemu dengan langsung, tapi paling tidak kan mereka bisa saling bertukar kabar atau saling bertukar informasi. Sama hari ini kalau dibandingkan enak mana, nonton langsung atau enggak? Karena kita punya tubuh, kita punya referensi. Tubuh kita akan sangat sulit melupakan bagaimana sensasi ketika menonton sebuah pertunjukan seni secara langsung. Itu tidak bisa digantikan. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah bagaimana dengan kondisi yang ada hari ini kita tetap bisa menikmati sebuah pertunjukan seni. Nah, kalau pertanyaan terus gimana ya biar bisa menikmati dengan enak atau dengan baik? Ya tergantung manusianya. Kamu memang berniat menikmati atau tidak? Ketika kamu sedang belajar, gimana ya caranya supaya buku pelajaran ini terserap di aku itu? Ya dibaca dan diresapi benar-benar ini pelajaran tentang apa. Kalau dia alasannya, wah aku lebih enak kalau ini teksnya muncul di layar digital, ya itu kan yang perkara media nih. Tapi niatnya si manusianya akan seperti apa. Sementara kalau menurut aku seperti itu. Ya seperti layaknya di setiap pergaulan ya, di kehidupan sosial itu kan banyak yang kemudian nama panggilan itu adalah nama yang disepakati oleh bersama, kita dipanggil sebagai siapa. Dan itu nggak terjadi di aku tok sih. Jadi ceritanya waktu aku SMA ada salah satu guruku sekolah gitu yang memanggil namaku dengan Wulu, karena dia merespon rambutku yang menurut dia menarik. Lalu semenjak itu semua orang menyepakati bahwa namaku adalah Wulu. Kemudian menjadi Ari Wulu, itu satu ya. Mungkin berikutnya karena yang namanya Ari juga banyak banget. Nama Ari itu sebenarnya panggilan dari orang tuaku. Kalau nama asliku sebenarnya Ishari Sahida, tapi mungkin yang tahu nama asliku itu, yang memanggil dengan nama asliku itu teman-temanku sekolah sampai usia SMP. Setelah SMP tidak ada yang manggil nama itu sampai hari ini. Ya sebenarnya seperti biasa aja, maksudnya seperti pada umumnya seorang anak memiliki perasaan terhadap orang tuanya, apapun profesi orang tuanya. Hubungan ikatan bapak anak sama ibu gitu, itu sama tak pikir ya. Rasanya akan seperti itu. Mungkin yang kemudian bisa aku rasakan efeknya hari ini gitu, ya berkat orang tuaku gitu, hari ini sampai hari ini bahkan aku sama keluargaku dan adik-adikku gitu banyak mendapatkan privilege ya. Karena temennya orang tua, atau karena ada hubungan kerja dengan orang tua dan seterusnya. Terus kami dapat sedikit banyak privilege dari efek dari itu. Yaitu kami sangat syukuri, dan itu makin kami menyadari bahwa orang tua saya gitu itu meninggalkan hal yang luar biasa di kehidupan saya. Tidak hanya harta secara fisik ya, tapi kemudian pertemanan, lingkup sosial, terus kekayaan yang tidak bisa dinilai. Nah, itu sih yang saya rasakan seperti itu.
Wis. Sebenarnya saat ini adalah saat yang tepat buat kita untuk berkarya. Seniman itu kan tugasnya berkarya, apapun itu. Pakem itu ada kan setelah, atau tradisi itu ada kan tercipta setelah ada kebiasaan yang kemudian mengakar. Jadi kebiasaan itu menjadi tradisi. Ini ada hal yang luar biasa sedang terjadi hari ini. Ini merubah kebiasaan kita. Lalu kita harus punya kebiasaan baru. Nah, lakukan saja apa yang bisa dilakukan hari ini harus dilakukan. Karena itu akan membentuk kebiasaan baru yang kemudian akan memunculkan tradisi baru. Begitu seterusnya. Besok 100 tahun, 200 tahun lagi mungkin akan muncul seperti ini lagi. Kalau kita hanya menyerah atas kebiasaan yang sudah ada, maksud saya ada tradisi, ada kebiasaan lama yang kemudian itu mengakar, kemudian menjadi tradisi. Kita memegang itu untuk berpijak, sebagai pijakan untuk bergerak. Nanti malah nggak jadi kemana-mana. Apa yang ada hari ini dilakukan saja. Nah, kalau itu kemudian memunculkan kebiasaan baru dan tradisi baru, itu nanti bahkan kita itu siapa kok bisa memutuskan masa depan. Yang bisa kita lakukan adalah memperjuangkan hari ini. Assemble. Saya Ari Wulu dari Yogyakarta Gamelan Festival. See you on Jogja City of Festival. Let's create and collaborate.